Anda masih bersama kami di Dialog Arah Angin TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya. Malam hari ini tentunya sudah hadir di studio Mas Ari Hardianto, Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Mas Ari, terima kasih sudah hadir akhirnya, sampai juga di studio dari Sukabumi secara langsung ya. Baik, oke. Dan masih bersama dengan perwakilan dari Universitas Indonesia, Pak Erwin Panigoro, Direktur Humas Media Pemerintah dan juga Internasional Universitas Indonesia. Pak Erwin, ini yang kemudian menjadi desakan dari publik agar kemudian pihak Universitas Indonesia melakukan segala sesuatu prosesnya secara transparan tanpa pandang bulu begitu. Nah, bicara terkait dengan sanksi etik sendiri, apa yang kemudian bisa Anda jelaskan terkait dengan sanksi dan mungkin pasal-pasal yang kemudian bisa kemungkinan dikenakan juga? Sanksi dulu terlebih dahulu. Sanksi dulu ya. Sanksi etik ini. Oke. Bicara sanksi memang kita tidak lepas dari peraturan yang memang memayungi untuk di universitas ya, atau perguruan tinggi. Artinya memang semua sanksi yang nanti akan direkomendasikan dari tim Satgas PPK ini ya, itu memang berpayung hukum, itu berdasarkan peraturan Permendikbud nomor 55 ya tahun 2024 dan peraturan rektor nomor 37 tahun 2025. Artinya memang di dalam payung itu adalah ranah akademik dan etik sebenarnya. Jadi seperti itu Mas, untuk bicara terkait dengan sanksi. Yang mana memang sanksi ini kalau kita bedah di dalamnya, ini kan ada 3 ya. Apa saja Pak? Ada sanksi yang ringan, lalu kemudian ada sanksi sedang, dan ada sanksi berat. Bisa dijelaskan terkait dengan ringan, sedang, dan juga berat ini hukumannya seperti apa? Yang paling terberat itu adalah terkait dengan drop out ya. DO. Itu yang paling terberat. Namun ini kan sangat tergantung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dari keterlibatan atau juga berdasarkan terkait dampak korban. Jadi penilaian ini bukan hanya didasarkan dari apa yang dilakukan, tapi juga berdasarkan dampak terkait dengan korban yang yang kalau menurut saya itu berdampak serius lah. Ya seperti itu. Nah, lalu dampak ringan ini adalah salah satunya adalah permintaan maaf ya, yang memang permintaan maaf ini itu juga akan berujung terkait dengan bagaimana si terduga ini itu juga terhambat terkait dengan kegiatan di akademik. Ya. Lalu kemudian sanksi sedang itu juga berhubungan dengan kegiatan akademik. Seperti itu sih. Gitu. Siapa yang nanti akan memutuskan? Apakah kemudian Satgas merekomendasikan kepada rektor atau rektor yang akan memutuskan nanti, atau seperti apa sebetulnya secara mekanismenya, Pak? Ya. Mekanisme ini tidak jauh atau tidak keluar dari peraturan yang memang berlaku. Jadi setelah Satgas ini melakukan pemeriksaan yang sangat mendalam, yang berdasarkan dengan dampak korban dan bukti dan fakta, maka tim Satgas akan memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi ke pimpinan universitas. Dalam hal ini adalah rektor. Nah, dari rektor akan mencoba memberikan keputusan. Ya, keputusan yang memang keputusan ini itu berangkat dan berdasarkan dari rekomendasi. Jadi tidak ada intervensi apapun ya di dalam mengeluarkan rekomendasi atau keputusan tersebut. Gitu. Kita masih tunggu proses penyidikan yang saat ini masih terus berlangsung dan selama 79 hari tadi ya. Dan tentunya publik juga harus dijelaskan terkait dengan independensi dari Satgas PPK ini, Pak Erwin. Betul. Jadi di dalam mencoba untuk memberikan transparansi ya. Maka kami mencoba untuk memberikan komunikasi yang berbasis progres. Gitu. Jadi beberapa, mungkin kurang lebih sekitar setiap 3 hari, kami ini selalu memberikan informasi kepada publik ya, atau kepada sivitas akademika terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim Satgas, yang tentunya memang boleh dibuka. Gitu ya. Karena tidak semua bisa dibuka. Tidak semua bisa dibuka? Tidak semua dibuka dalam proses itu yang memang sesuai dengan peraturan yang ada. Baik. Gitu. Mas Ari, Anda melihat bagaimana komitmen dari Universitas Indonesia sendiri dalam menegakkan sanksi, tadi disebutkan ada sanksi ringan sampai dengan berat begitu, dan bagaimana mekanisme yang selama ini sudah berlangsung di kampus terkait dengan pemberian sanksi ini, karena kan publik tentunya menunggu nih apa yang kemudian sanksi yang akan dijatuhkan, karena banyak kasus yang hanya dijatuhi sanksi etik saja atau administrasi saja namun tidak memberikan efek jerah ternyata. Ya, baik. Pertama kami berharap gitu kepada Universitas Indonesia untuk menjadi universitas kampus yang betul-betul menegakkan hak dan martabat korban. Betul. Bahwa korban ini harus harus kita ini
dalam undang-undang TPKS kan jelas ya, kita harus berpihak kepada korban kan, seperti itu. Maka memang salah satu bisa dibilang kelemahan Permendikbudristek itu kan memang tidak terlalu kuat bunyi pasal-pasal di TPKS-nya itu. Tidak terlalu kuat? Iya, karena artinya akhirnya sanksi itu ketika masuk ke kampus kan jadi berubah itu kan. Auranya adalah akademik dan etik gitu. Sedangkan kan dalam undang-undang TPKS itu kan dia lebih ke pidana kan, bahwa kekerasan seksual itu masuk ke pidana, dan kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik tapi psikis, seksual gitu-gitu. Nah, kekerasan seksual juga ada banyak cirinya tadi yang saya sebut misalnya toxic masculinity, terus misalnya candaan-candaan yang misoginis misalnya. Nah, itu kan juga bagian dari kekerasan seksual seperti itu. Nah, itu diatur di dalam undang-undang tersebut. Nah, maka yang kami berharap Universitas Indonesia jadi pelopor gitu untuk bisa memberikan mengembalikan lagi kepercayaan publik gitu terhadap kampus. Meskipun kalau boleh saya sharing gitu, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi itu kan kalau dihadap-hadapkan dengan yang di pendidikan dasar dan menengah, itu relatif lebih banyak yang pendidikan dasar dan menengah. Itu karena apa? Karena di pendidikan dasar dan menengah itu ada peran orang tua. Orang tua mereka yang berupaya untuk melaporkan, bahkan yang datang ke kami aja itu yang melapor tuh orang tua kan, bukan peserta didik atau muridnya. Beda hal yang di kampus. Kampus ini kan sudah dewasa gitu, mereka itu punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya mereka gitu. Maka artinya yang hari ini yang hari ini ada terjadi di Universitas Indonesia itu memang pukulan keras gitu. Kenapa? Karena sepertinya salah satu bukit di Gunung Es itu udah meletus gitu ya. Dan kita lihat bahwa memang ternyata banyak kasus-kasus itu gitu. Kan kalau kasus di kita kan ngitungnya satu kasus, satu peristiwa satu kasus, gitu kan, bukan, dan korbannya itu banyak, pelakunya juga banyak. Yang kita publish itu kan hanya kasusnya, bukan pelakunya atau korbannya gitu. Ada juga bukan wewenang kita. Maka semoga Universitas Indonesia itu bisa benar-benar gitu Pak, memperlihatkan bahwa kampus sebagai pilar intelektualitas tertinggi gitu di negeri ini, pengemban tridharma perguruan tinggi gitu, benar-benar bisa mengembalikan lagi gitu, bahwa kampus ini menjadi tetap aman gitu, tempat yang aman gitu, dan nyaman bagi setiap kawan-kawan mahasiswa yang berkuliah di sana. Oke, Mas Ari, bagaimana kemudian Anda melihat, meskipun dari kasus tindak pidana kekerasan seksual ini kan memang sifatnya kan delik aduan ya, jadi harus ada aduan begitu artinya. Tapi bagaimana kemudian Anda melihat, apakah kasus ini tidak hanya berhenti di sanksi administrasi atau etik saja, atau haruskah pidana atau seperti apa sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang TPKS? Iya, kalau pihak kampus mungkin ya tidak bisa sampai ke pihak pidana, tapi para korban itu yang memang merasa dirinya direndahkan, dihina martabatnya, itu bisa melakukan aduan ke kepolisian, itu boleh, itu bisa gitu. Maka ya pihak kampus dengan memberikan sanksi yang paling berat seperti itu, tapi memang harus objektif ya Pak gitu, karena memang mungkin di banyak korban, di banyak pelaku tidak perlu dikaji lah gitu, di teman-teman PPKS tuh, tim Satgas harus benar-benar mendalami isu kasus ini dengan serius gitu, agar bisa lebih proporsional dalam memberikan sanksi. Tapi paling tidak sanksi yang berat lah harus dilakukan. Nah, bagi para korban itu mungkin kampus bisa memfasilitasi gitu untuk kalau ingin mengadukan pelaku ke ranah kepolisian, ke ranah pidana. Itu boleh, bisa itu. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat pihak kampus sendiri dalam memfasilitasi terkait dengan Satgas PPK dan juga beberapa hal terkait dengan kasus penanganan seksual ini? Sudah optimal hal itu berjalan? Kalau di UI
kalau di UI mungkin maksimal ya tadi disampaikan Bapak, tapi di kampus-kampus lain tuh memang masih sangat lemah. Bahkan ada kampus yang mahasiswanya aja nggak tahu kalau kampus itu punya Satgas PPK ini ya. PPK. Jadi ya sosialisasinya selemah itu si Permendikbudristek ini ya gitu. Jadi memang PR-nya sangat banyak ya, terutama tadi disampaikan juga oleh Bapak tentang literasi, pengarus utamaan pemahaman tentang kekerasan itu apa, itu masih kurang gitu. Belum optimal artinya sejauh ini ya Satgas PPK di beberapa universitas. Mestinya ini. tuh bisa seperti KAI itu, Mas. PT KAI itu kalau kita pulang ya naik kereta komuter lain gitu, kita lihat di setiap gerbong tuh ada kan. Betul. Ini kekerasan jenisnya ini, kalau melakukan kekerasan nanti hukumannya ini. Ini sumbernya undang-undang TPKS itu perlu dilakukan oleh pihak kampus. Bahkan setiap berapa menit atau beberapa jam gitu ada announcement dari masinis itu bahwa kalau ada kekerasan itu silakan melapor. Itu bisa dicontoh oleh teman-teman di kampus, juga di sekolah dasar dan menengah gitu. Oke, itu salah satu evaluasi yang Anda berikan. Tapi evaluasi lain, Mas Ari, terkait dengan Satgas PPK ini, agar kemudian bisa optimal, karena tadi dari RDP juga akan melakukan evaluasi, kalau tidak salah, terkait dengan Satgas, optimalisasi dari Satgas PPK ini. Ya, sepertinya juga perlu selain mengoptimalkan sosialisasi, juga mengaudit secara berkala PPKS ini, satgas-satgas di kampus ini. Audit berkala? Audit berkala agar terlihat gitu, ada berapa sih kasus yang terlapor, ada berapa kasus yang ditangani. Itu perlu diperlihatkan kepada masyarakat bahwa satgas ini bekerja gitu. Saya bekerja tidak dalam senyap, tapi bekerja dengan transparansi, bekerja dengan bisa dibilang dengan serius lah gitu, dengan serius ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan pendampingan, ada kegiatan menerima laporan kasus-kasus kekerasan. Itu belum terlihat sih dari PPKS di kampus. JPPI memandang seperti itu, Pak Erwin. Artinya ini masukan yang bagus begitu untuk Satgas PPK sendiri agar bekerja secara serius, bekerja secara maksimal. Tadi ada masukan juga terkait dengan proporsional dalam memberikan sanksi terkait dengan Satgas PPK yang saat ini melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan juga pilar intelektual tertinggi tadi agar kampus menjadi tempat yang aman bagi para mahasiswa, dosen, dan juga sivitas akademika. Tanggapan Anda? Ya, jadi memang tentunya terkait dengan pendampingan ya, kami itu sangat prioritas terkait dengan keselamatan dan pemulihan korban, Mas. Ya, artinya memang kampus ini menyediakan layanan konseling yang melekat sebenarnya terkait dengan korban, dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata bahwa universitas itu menaruh ini sebagai bentuk yang sangat-sangat serius. Artinya memang menempatkan korban sebagai yang utama itu adalah sebagai salah satu landasan. Ya, sebagai salah satu landasan yang mana memang ini akan membuat seluruh fasilitas ataupun apa yang kami sediakan ini itu dapat tergunakan dengan baik. Ya, khususnya terkait dengan penanganan. Ya. Lalu kemudian Satgas ini juga sekarang bekerja sangat cepat, ya, dan tentunya tepat, ya, artinya begitu. Dan bahkan Universitas Indonesia itu berkomitmen tinggi dengan menyediakan tadi yang saya sampaikan, ada 10 pakar, ya 10 keahlian yang memang disertakan kepada tim Satgas ini, tim ahli ini ya, untuk mendapatkan objektivitas terkait dengan hasil akhir. Ya, jadi ini kan sebenarnya merupakan salah satu bentuk keseriusan dari Universitas Indonesia di dalam proses penanganan ini. Oke, kita masih akan bahas tentunya di malam hari ini terkait dengan stop normalisasi kekerasan seksual, masih bersama dengan perwakilan dari Universitas Indonesia dan juga JPPI. Usai jeda, saudara, kita masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI. Kami kembali saat lagi.